Wakil Ketua MPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono, IBAS, melaksanakan kunjungan daerah pemilihan, Kundapil, ke Desa Bangunrejo, Ngawi, dalam rangka dialog kebangsaan dengan tema, kestabilan harga pangan sebagai pilar ketahanan nasional. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Partai Demokrat untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan bahwa kebijakan pangan nasional benar-benar berpihak pada rakyat, terutama para petani dan konsumen. IBAS, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, menyempatkan diri untuk meninjau langsung kebun cabai di desa setempat dan melakukan dialog terbuka dengan para petani. Dalam dialog tersebut, IBAS mendengar langsung mengenai dinamika harga cabai di lapangan, termasuk biaya produksi, pola panen, hingga fluktuasi harga jual di pasar lokal. Para petani menjelaskan bahwa harga cabai rawit sempat menembus Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Namun, harga ideal di tingkat petani berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram, yang dianggap lebih menguntungkan bagi petani tanpa memberatkan konsumen. Menurut para petani, dengan pola panen 2 kali seminggu dan hasil sekitar 50 kg per pekarangan, cabai menjadi komoditas yang menjanjikan jika dikelola dengan baik. IBAS menegaskan bahwa stabilitas harga pangan harus menjadi titik temu antara kepentingan petani dan konsumen. Jika harga terlalu rendah, petani akan tertekan, namun jika terlalu tinggi, masyarakat akan kesulitan. IBAS menekankan pentingnya mencari harga yang adil dan berimbang untuk kedua belah pihak. IBAS juga menyoroti pentingnya menjaga mekanisme pasar yang sehat, dengan pengawasan pemerintah untuk menghindari distorsi yang merugikan salah satu pihak. Ia mengapresiasi inovasi para petani Bangunrejo yang memanfaatkan lahan non-sawah untuk budidaya cabai tanpa mengganggu fungsi pertanian pangan utama. IBAS menyebutkan bahwa ini adalah contoh berpikir maju dan mengajak agar cerita sukses seperti ini dapat ditularkan ke desa-desa lain. Selain itu, IBAS juga menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi petani, seperti keterbatasan pupuk subsidi, serangan hama, hingga kebutuhan modal usaha. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat akan terus mengawal agar distribusi pupuk lebih adil, akses permodalan diperluas, dan hasil pertanian lokal dapat terserap dengan baik, termasuk dalam mendukung program makan bergizi gratis, MBG. IBAS menjelaskan bahwa jika bahan pangan dapat langsung disuplai oleh petani lokal, maka kualitasnya akan terjaga, harga lebih bersahabat, dan petani juga akan lebih sejahtera. Dalam kesempatan tersebut, IBAS juga menegaskan bahwa desa adalah fondasi kemajuan bangsa. Ia mendorong agar pembangunan pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan perumahan layak terus diperkuat hingga ke tingkat desa. Selain itu, IBAS membuka ruang aspirasi masyarakat terkait beasiswa pendidikan, program bedah rumah, BSPS, serta penguatan irigasi dan alat pertanian, yang dapat langsung disampaikan ke Partai Demokrat untuk diperjuangkan. IBAS turut menyoroti kondisi harga pangan menjelang akhir tahun, di mana harga cabai dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan signifikan, yang menyebabkan tingginya animo masyarakat terhadap pasar murah di Ngawi. IBAS menegaskan bahwa pengawasan distribusi yang ketat, operasi pasar yang tepat sasaran, serta penguatan produksi pangan lokal sangat penting agar ketahanan pangan tetap terjaga. Ketahanan nasional dimulai dari dapur rakyat. Jika harga pangan stabil, petani sejahtera, dan masyarakat tenang, maka bangsa ini akan kuat, ujar IBAS dalam keterangannya. IBAS juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga optimisme, gotong royong, dan semangat kemandirian desa. Ia berharap dengan optimisme dan kerjasama antara pemerintah, petani, dan masyarakat, Indonesia dapat lebih kuat menghadapi tantangan di masa depan. Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk anggota DPRD dari Partai Demokrat untuk Kabupaten Ngawi, Haris Agus Susilo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ngawi, Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah, serta Kepala Desa Bangunrejo Lor beserta tokoh masyarakat setempat. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.